Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kalian semua, mau dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi dari segala macam mara bahaya. Nah, untuk pembelajaran kita, pada pembelajaran kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi yang berkaitan tentang haji dan umroh. Nah, kira-kira anak-anak sudah pernah datang ke Mekah atau belum ya? Atau anak-anak sudah ada yang pernah melakukan ibadah haji dan umroh? Nah, mungkin ada yang sebagian dari kalian yang sudah tahu tentang tata cara pelaksanaannya maupun pengertian dari haji dan umroh sendiri. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Adapun materinya itu ada pengertian haji dan umroh, kemudian ada hukum haji dan umroh, kemudian ada dalil, kemudian ada rukun, kemudian ada wajib haji, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, melalui kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa itu dapat memahami konsep, tata cara, dan syarat-syarat pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengetahui hikmah dan manfaat melaksanakan ibadah haji dan umroh baik secara spiritual maupun sosial. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menginspirasi untuk senantiasa melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangannya setelah kita melakukan ibadah haji dan umroh. Apa itu sih haji? Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu haji? Nah, haji sendiri itu berasal dari bahasa yang berarti hajja, yang artinya berziarah atau bermaksud, kemudian menyengaja, kemudian menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhaan dalam waktu yang telah ditentukan. Bagaimana sih hukum dari melaksanakan haji tersebut? Nah, di sini banyak para pendapat ulama yang memberikan hukum dari melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji sendiri itu hukumnya wajib ain, yaitu sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Adapun di sini ada dalil dari dasar pelaksanaan hukum haji dan umrah, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, itu dalil dari ibadah haji itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. Kemudian ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji sendiri itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Nah, tentunya haji itu kan termasuk dari rukun Islam ya. Berarti kalau ingin melaksanakan haji harus beragama Islam ya. Nah, kalau dari selain Islam melaksanakan haji, maka ibadah hajinya itu tidak sah. Kemudian, syarat wajib haji yang kedua yaitu dewasa atau baligh. Nah, jadi jika ada seseorang yang ingin melakukan haji, hendaknya ia itu sudah balik dan sudah dewasa. Tapi kok banyak Bu yang anak-anak ikut haji? Nah, iya, anak-anak itu banyak yang sudah melakukan haji. Adapun hukum bagi anak-anak yang sudah melakukan haji itu hukumnya tetap sah. Tapi ketika dia sudah lanjut dewasa, ketika dia sudah balik, dia wajib melaksanakan haji tersebut. Dia wajib mengulangi ibadah hajinya tersebut dalam bentuk ketaatannya kepada Allah. Nah, kemudian syarat wajib haji yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, masa iya kalau mau kita ingin beribadah umroh tidak memiliki akal atau gila, kan kurang pas ya. Nah, berarti
ketika kita ingin melaksanakan haji ataupun umroh, itu kita hendaknya berakal sehat, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Nah, untuk syarat wajib yang kelima, yang keempat, itu adalah merdeka alias bukan budak. Nah, di sini berarti kita memiliki kemampuan, kita memiliki cukup harta ataupun finansial untuk dapat melakukan ibadah haji tersebut. Kemudian yang terakhir, syarat wajib dari melakukan haji tersebut adalah merdeka. Yang terakhir itu adalah mampu, baik secara fisik seperti harta, dan untuk haji dan keluarga yang ditinggalkan, dan keamanan ketika dia melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada tentang rukun haji. Nah, apa sih rukun haji? Nah, rukun haji itu adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan, dan apabila ditinggalkan maka hajinya itu tidak akan sah dan harus diqadha atau diganti pada tahun berikutnya. Nah, rugi dong kalau kita sudah berangkat haji tetapi kita tidak melakukan salah satu dari rukun haji tersebut, jadinya hajinya batal deh. Nah, di sini ada rukun haji. Yang pertama itu ada ihram. Apa sih Bu itu ihram? Nah, ihram sendiri itu adalah ungkapan dalam ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh, yaitu dengan niat. Nah, ihram itu harus dilakukan dan dimulai pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri sebentar di Arafah setelah matahari tergelincir. Kapan sih Bu wukuf itu? Nah, wukuf ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, wukuf di Arafah ini adalah rukun haji yang paling utama, sehingga Rasulullah itu bersabda, haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kemudian yang ketiga itu ada tawaf. Nah, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Nah, di sini ada syarat-syarat atau tahapan-tahapan ketika kita melakukan tawaf. Nah, yang pertama, syarat ketika kita melakukan tawaf itu adalah harus diawali dengan niat. Ketika kita ingin tawaf, kita harus niat terlebih dahulu. Kemudian, suci dari hadas dan tidak ada tujuan lain selain tawaf. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, ketika kita melakukan tawaf dan ibadah haji di Baitullah, hendaknya kita menutup aurat dengan baik. Dan yang keempat, memulai tawaf dari Hajar Aswad dan mengakhirinya pula di Hajar Aswad. Dan yang kelima, dilaksanakan 7 kali putaran. Yang keenam, tawaf dilakukan di Masjidil Haram. Kemudian, tawaf harus dilakukan di luar Ka'bah dan di luar Hijar Ismail. Kemudian yang kedelapan, selama mengerjakan tawaf, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang tawaf dan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ketika kita melakukan tawaf di Baitullah, nah kita memutari Ka'bah itu harus berlawanan dengan arah jarum jam kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada sa'i. Nah, apa sih sa'i? Sa'i itu adalah berjalan kecil-kecil, berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Nah, sa'i tersebut juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, niat sa'i, yaitu dengan tujuan kita melakukan sa'i, bukan tujuan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Dan nanti jangan kebalik ya, kalau misalnya kalian melakukan sa'i, jangan dari Marwah dulu baru ke Safa, tapi dari Safa ke Marwah. Kemudian yang ketiga, sa'i atau umrah itu dilakukan sesudah tawaf. Kemudian sa'i ketika haji itu dilakukan sesudah tawaf ifadah. Kemudian tawaf yang dilakukan sebelum sa'i itu adalah tawaf yang sah. Sa'i itu dilakukan 7 kali putaran. Kemudian yang terakhir itu ada tahallul. Apa sih tahallul? Nah, jadi tahallul itu adalah mencukur atau menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai rambut. Nah, dengan memotong rambut berarti sudah melakukan tahallul, yaitu keluar dari ihram.
Nah, orang yang sudah bertahalul, maka dihalalkan atau dibolehkan baginya melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama berihram bagi yang melaksanakan umrah. Adapun yang terakhir, rukun dari ibadah haji yaitu tertib. Nah, tertib ketika melaksanakan rukun-rukun umrah dan haji secara berurutan. Nah, materi yang terakhir itu ada wajib haji. Nah, wajib haji adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan harus membayar dam atau denda agar hajinya tetap sah. Nah, di sini ada 6 wajib haji yang harus kalian lakukan. Nah, yang pertama itu adalah berihram sesuai dengan mikotnya. Nah, ihram ialah niat untuk mulai melaksanakan haji. Nah, ihram harus dimulai dari mikot atau batas waktu dan tempat yang telah ditentukan ketika kita melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, jika jamaah haji telah tiba di mikot, maka dia harus melakukan persiapan ihram dengan mandi, kemudian membasahi seluruh tubuh, kemudian bersuci, dan untuk laki-laki itu disunahkan memakai wewangian di tubuhnya, bukan di kain ihramnya. Dan bagi wanita yang sedang haid atau nifas juga tetap disunahkan mandi. Kemudian untuk yang kedua itu ada mabit atau bermalam di Musdalifah. Nah, mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar jumroh. Nah, mabit di Musdalifah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan disunahkan memperbanyak talbiyah ketika melakukan ibadah di Musdalifah. Kemudian yang ketiga itu ada mabit atau bermalam di Mina. Nah, mabit di Mina ini dilakukan selama 2 hari ya. Dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Nah, bagi yang ingin mengambil nafar awal dan 3 hari, yaitu dari tanggal 11, 12, dan 13, dan apabila ada yang ingin mengambil nafar tani, itu dimulai pada tanggal 11 dan 12. Kemudian yang keempat itu ada melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Nah, melontar jumroh adalah melontar dengan batu kerikil yang mengenai tempat jamorot. Nah, pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu cukup melontar jumroh akobah, kemudian bertahalul. Nah, sedangkan pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu ketika kita melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan akobah. Kemudian yang kelima itu ada meninggalkan larangan-larangan ihram. Kemudian ada tawaf wada. Yang terakhir ini ada tawaf wada. Nah, tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan ya. Wada kan perpisahan ya. Nah, tawaf wada yaitu tawaf perpisahan atau tawaf pamitan. Tawaf ini hukumnya wajib bagi jamaah haji yang ingin meninggalkan Mekah dan akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi apabila jamaah haji telah lama tinggal di Mekah, maka tawaf wada'nya menunggu hingga menjelang kepulangannya. Tawaf wada' ini dilakukan dengan ketentuan seperti biasa dan diakhiri dengan sholat sunnah tawaf 2 rakaat tanpa sa'i. Nah, jika salah satu wajib di atas ditinggalkan, maka yang melakukan haji tersebut dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing dan diberikan kepada fakir miskin. Jika tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 10 hari dengan rincian 3 hari saat melakukan ibadah haji dan 7 harinya itu ketika mereka melakukan ibadah dan 7 harinya itu ketika mereka sudah pulang ke tanah air. Nah, gimana untuk materi kali ini? Ya, untuk materi kali ini sudah selesai ya, sudah cukup. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, Ibu akan membahas sedikit tentang materi haji. Kita baru membahas mengenai pengertian, kemudian membahas mengenai dalil atau hukum, kemudian rukun haji,
wajib haji dan syarat sah haji. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Nah, jadi kalian sebelum mempelajari tentang tata cara haji dan umroh, kalian harus pahami dulu ya materi sebelum ini. Materi pada hari ini kalian harus pahami terlebih dahulu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?